Salam jumpa dengan saya, Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas biografi Hugeng Iman Santoso. Hugeng adalah seorang polisi yang berpangkat Jenderal Polisi Purnawirawan yang menjabat pada masa Orde Baru dengan masa jabatan tahun 1968 sampai 1971. Sebagai polisi, Hugeng memiliki watak kepribadian tegas, bersih, dan jujur, serta profesional selama menjalankan tugasnya. Bahkan, mantan Presiden Republik Indonesia keempat, Gus Dur, pernah memuji kejujuran Hugeng. Disebutkan oleh Gus Dur bahwa hanya ada 3 polisi jujur di negara ini, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Namun begitu, Hugeng termasuk orang yang paling singkat menjabat Kapolri, yaitu dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1971. Hugeng lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Oktober tahun 1921 dengan nama Iman Santoso. Karena saat kecil postur tubuhnya yang gemuk, ia dipanggil dengan sebutan Bugel, lalu menjadi Bugeng, dan kemudian menjadi Hugeng yang berarti gemuk. Silsilah dari garis ayah. Hugeng Iman Santoso adalah putra dari Sukarjo Karjihatmojo yang menikah dengan Umi Kalsum. Sukarjo Karjihatmojo adalah seorang amtenar atau pegawai pemerintah Hindia Belanda. Sukarjo Karjihatmojo menjadi kepala jaksa karesidenan di Pekalongan, bertiga dengan Ating Nata Dikusuma, kepala polisi, dan Suprapto, ketua pengadilan. Mereka menjadi trio penegak hukum yang jujur, profesional, dan memberikan keadilan. Karena kekagumannya pada Ating Nata Dikusuma yang gagah, suka menolong orang, dan banyak teman, Hugeng kecil pun memiliki keinginan menjadi polisi. Hugeng memiliki 2 orang adik perempuan, yaitu Titi Sujati dan Sujatmi. Perilaku Hugeng kecil sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. Bahkan, ia banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa. Hugeng sama sekali tidak pernah mempermasalahkan hak atau tidaknya seseorang dalam bergaul. Masa kecil Hugeng diwarnai dengan kehidupan yang sederhana, karena ayah Hugeng tidak memiliki rumah dan tanah pribadi. Karena itu, ia seringkali berpindah-pindah rumah kontrakan. Hugeng kecil juga dididik dalam keluarga yang menekankan kedisiplinan dan segala hal. Hugeng mengenyam pendidikan dasarnya, yaitu pada usia 6 tahun, di tahun 1927 dengan bersekolah di Holland Inland School atau HIS. Tamat dari HIS pada tahun 1934, ia memasuki sekolah Mulo, yaitu pendidikan menengah setingkat SMP di Pekalongan. Pada tahun 1937, setelah lulus dari Mulo, ia melanjutkan pendidikan ke AMS atau Algemeen Middelbare School, yaitu pendidikan setingkat SMA di Yogyakarta di jurusan Bahasa dan Sastra Barat. Pada saat bersekolah di AMS, bakatnya dalam bidang bahasa sangatlah menonjol. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang suka bicara dan bergaul dengan siapa saja tanpa sungkan-sungkan dengan tidak memperdulikan ras atau bangsa apa. Kemudian pada tahun 1940, saat usianya menginjak 19 tahun, ia memilih melanjutkan kuliahnya di Rijkshogeschool Batavia atau RHS, yaitu Sekolah Tinggi Hukum. Meskipun beberapa anggota keluarganya menginginkannya untuk mendaftar
di Mosvia atau Perguruan Tinggi Pegawai Negeri. Di sana, ia terlibat dalam organisasi kemahasiswaan bernama Unitas Studiosorum Indonesiensis atau USI. Di organisasi ini, ia bertemu Subadio Sastro Satomo, Subandrio, Umar Seno Aji, Khairul Saleh, dan Hamid Al-Gadri. Pada bulan Maret tahun 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda. Awalnya, Hugeng merasa lega dengan kedatangan Jepang. Tetapi, kemudian militer Jepang menutup RHS. Hugeng kemudian kembali ke rumah pada bulan April tahun 1942. Ia menggunakan waktu luangnya untuk menjual telur dan buku sekolah bahasa Jepang. Bepergian dari satu kota ke kota lain termasuk Pati dan Semarang bersama temannya Suharjo Suryobroto. Di Semarang, ia bertemu kerabatnya dan ditawari bekerja di stasiun radio Hoso Kyoku. Dia diterima dan mulai bekerja 1 bulan kemudian. Saat bekerja di stasiun radio, ia mendaftar ke pembukaan kursus polisi di Pekalongan. Hugeng kemudian melamar dan diterima sebagai salah satu dari 11 anggota kepolisian dari 130 pelamar. Hugeng awalnya merasa kecewa ketika mengetahui bahwa output dari kursus tersebut bukan untuk perwira tinggi atau inspektur kedua, tetapi 2 pangkat lebih rendah. Namun, dia masih menjalaninya. Selama pelatihan, Hugeng menerima Rp32 per bulan. Bersih Rp19,50. Setiap hari setelah pelatihan, para taruna ditugaskan sebagai petugas polisi reguler di kota. Rekan-rekannya, para pelatih dan sesama taruna kemudian menjadi perwira tinggi terkemuka termasuk Sunarto, Suharjo Suryobroto, Surojo, dan Sujono Pato Kusumo. Setelah lulus dari kursus tersebut, Hugeng sempat ragu apakah akan melanjutkan karirnya sebagai polisi atau sedikit beralih sebagai hakim. Saat itu, Sumarto pelatihnya mendaftarkan Hugeng ke kursus perwira polisi di Sukabumi. Hugeng kemudian diterima, meski tidak terlalu serius dalam seleksi tersebut, antara lain 6 orang dari Pekalongan, yaitu alumnus kursus tadi. Di Sukabumi, Hugeng mendaftar ke kursus Koto Kaisatsu Gakko tahun 1943. Kursus bagi siapa saja yang sudah terlatih di kepolisian. Sebelum lulus, Hugeng dan kawan-kawan mengira akan naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi bernama Junsa Bucho. Sebaliknya, peringkat mereka harus diturunkan menjadi Minarai Junsa Bucho. Mereka memprotes keras keputusan itu sampai Jenderal Harada dari Angkatan Darat ke-16 mengunjungi tempat itu untuk menenangkan mereka. Pada tahun 1944, Hugeng lulus dan bersama ketiga temannya Sutrisno, Noto Darsono, dan Sunarto ditugaskan ke Ciangbu atau bagian keamanan Semarang. Hugeng dan Sunarto menduduki jabatan Koto Kei Satsuka atau bagian intelijen. Sedangkan Noto dan Sutrisno masing-masing diberi jabatan di Keimuka atau urusan umum dan Keizaka atau urusan ekonomi. Setelah beberapa minggu di Semarang, Hugeng dipromosikan menjadi Keibuho II atau Wakil Kepala Polisi Seksi 2. Dalam beberapa bulan berikutnya, Hugeng kembali naik pangkat, kali ini menjadi Keibuho I atau Kepala Polisi Jomblang pada tahun 1945. Sesaat sebelum Jepang menyerah kepada pasukan sekutu, Hugeng dipindahkan ke Keibikacho atau Divisi Perwalian di bawah pimpinan Raden Soekarno Joyonegoro dan dipromosikan lagi.
Suatu hari setelah proklamasi, Suprapto teman ayah Hugeng mengumpulkan anggota polisi, termasuk Hugeng dan atasannya Soekarno Joyonegoro, dan memberitahu mereka tentang kemerdekaan Indonesia dan akan ada pemindahan kekuasaan. Pada bulan Oktober, Hugeng dirawat di rumah sakit yang sekarang adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi di Semarang, setelah menderita geger otak selama bertugas menjaga tahanan Jepang. Saat itu, pertempuran 5 hari antara pejuang Indonesia dan tawanan Jepang terjadi. Pagi hari sebelum rumah sakit diserbu oleh Jepang, Hugeng kabur karena tidak suka dengan suasana rumah sakit dan kabur dari tempat dia dirawat. Setelah pertempuran mulai berhenti, Hugeng disarankan oleh dokter untuk beristirahat. Ia lalu pamit dan beristirahat di Pekalongan. Selama di Pekalongan, Hugeng dikunjungi Komodor M. Nazir yang kemudian menjadi Kepala Staf Angkatan Laut pertama. Nazir tertarik pada Hugeng karena dia ingin membentuk polisi militer Angkatan Laut dan menawarkan yang terakhir untuk menjadi bagian dari Angkatan Laut. Hugeng kemudian menerima tawaran itu terutama karena dia ingin tantangan karena kepolisian sudah mapan. Sebagai perwira militer berpangkat mayor, ia diberi hak untuk tinggal di Hotel Merdeka, Yogyakarta dan dibayar Rp400 per bulan. Di bawah pimpinan Letnan Kolonel Darwis, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut di Tegal, tugas pertamanya adalah merumuskan landasan dasar kepolisian militer yang pada mulanya bernama Satuan Penyelidik Militer Laut Khusus atau PMLC. Selama tinggal di hotel, Hugeng dibujuk oleh Sukanto Cokro-Diatmodjo, Kepala Kepolisian, untuk kembali menjadi polisi. Di Yogyakarta, Hugeng memiliki aktivitas lain sebagai pemeran utama sandiwara radio Saya dan Adinda yang disiarkan oleh Radio Angkatan Laut, Darat dan Udara atau ALDO dan RRI Jogja. Ia kemudian menikah dengan lawan mainnya dalam lakon, yaitu Mary pada tanggal 31 Oktober tahun 1946 di Jetis, Yogyakarta. Setelah mereka menikah, Hugeng mengundurkan diri sebagai perwira Angkatan Laut untuk mengejar impian masa kecilnya menjadi seorang perwira polisi. Setelah bergabung kembali, Hugeng tercatat sebagai mahasiswa Akademi Kepolisian di Mertoyudan, Magelang. Selama liburan di pertengahan tahun 1947, Hugeng dan istrinya yang sedang hamil mengunjungi keluarganya di Pekalongan. Namun pada tanggal 21 Juli, militer Belanda melakukan operasi militer. Hugeng dan keluarganya kemudian melarikan diri ke selatan kota. Hugeng diberitahu oleh Soekarno Joyonegoro, Kepala Kepolisian Pekalongan, bahwa Sukanto telah memerintahkan semua mahasiswa akademi untuk membantu kepolisian setempat. Tugas Hugeng saat itu adalah mengumpulkan materi intelijen, kemudian dia ditangkap oleh petugas polisi yang bekerja untuk Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Saat ditangkap, Hugeng diperlakukan dengan baik, tidak seperti yang lain. Dia akhirnya mengetahui bahwa orang yang memberi perintah itu adalah De Bretonier, temannya saat sekolah di RHS. Hugeng dibujuk agar bekerja untuk NICA tetapi menolak. Setelah 3 minggu, dia dibebaskan. Hugeng kemudian memutuskan untuk mengunjungi Komando Yogyakarta. Dia, istrinya, dan orang tuanya pergi ke Jakarta pada awalnya. Di Jakarta, Hugeng bertemu dengan Sumarto yang saat itu menjabat Wakil Kepala Jawatan Kepolisian Negara dan diminta menjadi bawahannya. Hugeng diterima tetapi ingin mengunjungi Yogyakarta.
Dia dibantu oleh Sumarto dan meninggalkan istrinya dan pergi sendiri pada bulan September. Di Yogyakarta, Sugeng melaporkan tugasnya kepada Sukanto dan meminta izin sebagai bawahan Sumarto di Jakarta. Sukanto memberikan izin. Pada bulan November 1947, Sugeng bekerja sebagai asisten Sumarto dan diberi tugas untuk mengamati tahanan politik Indonesia dan membantu mereka jika memungkinkan. Di Jakarta, ia berkorespondensi dengan Sudirman, Hamengkubuwono ke-9, Urip Sumoharjo, Suryadi Suryadharma, dan M. Nazir. Pada tahun 1950, Sugeng mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Fort Gordon, George, Amerika Serikat. Setelah lulus di tahun 1952, menjadi Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara atau DPKN di Surabaya, Jawa Timur. Ia menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1956. Pada tahun 1959, ia mengikuti sekolah pelatihan Mobile Brigade atau Mobrik dan menjadi staf Direktorat 2 di Markas Besar Polri tahun 1960. Pada tahun 1960, ia menjadi Kepala Jawatan Imigrasi. Lalu, ia menjadi Menteri Iuran Negara pada tahun 1965 dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti pada tahun 1966. Setelah Sugeng pindah ke Markas Kepolisian Negara, karirnya terus menanjak. Dari situ, dia menjabat Deputi Operasi Pangak tahun 1966 dan Deputi Men Pangak Urusan Operasi juga masih dalam tahun 1966. Pada tanggal 5 Mei tahun 1968, Sugeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara yang kemudian diganti nama menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Ia menjadi Kapolri kelima di Indonesia menggantikan Sucipto Yudodiharjo. Hingga akhir masa jabatannya pada 2 Oktober 1971 digantikan Dr. Andes Muhammad Hasan. Bagi Sugeng, jabatan sebagai Kapolri adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Ia menginginkan institusi Polri bersih dan dicintai rakyat. Polisi tidak boleh alergi terhadap kritik. Menurutnya, keluhan masyarakat yang didasarkan pada fakta sangat diperlukan untuk melakukan perbaikan. Saya menginginkan polisi sungguh-sungguh menjadi pelindung masyarakat, hingga masyarakat mendapat kesan bahwa mereka dapat ditolong, sekurang-kurangnya dengan nasihat. Saat menjabat sebagai Kapolri, Sugeng Iman Santoso melakukan berbagai pembenahan yang menyangkut struktur organisasi tingkat Mabes Polri. Pertama, Sugeng melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Kedua, adalah soal perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI atau Pangak diubah menjadi Kepala Kepolisian RI atau Kapolri. Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian atau Mabak. Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian atau Pangdak menjadi Kepala Daerah Kepolisian RI atau Kadapol. Demikian pula, sebutan Seskoak menjadi Seskopol. Di bawah kepemimpinan Sugeng, peran serta Polri dalam peta organisasi polisi internasional
International Criminal Police Organization atau ICPO semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat Nasional Sentral Bureau atau NCB Interpol di Jakarta. Kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi walaupun keluarga sendiri, kalau salah, tetap kita tindak. Selama ia menjabat sebagai Kapolri, ada 2 kasus menggemparkan masyarakat. Pertama, kasus Sum Kuning, yaitu pemerkosaan terhadap penjual telur Sumariem yang diduga pelakunya anak-anak petinggi teras di Yogyakarta. Ironisnya, korban perkosaan malah dipenjara oleh polisi dengan tuduhan memberi keterangan palsu, lalu merembet dianggap terlibat kegiatan ilegal PKI. Nuansa rekayasa semakin terang ketika persidangan digelar tertutup. Wartawan yang menulis kasus Sum harus berurusan dengan Dandim 096. Hugeng kemudian bertindak. Hugeng bersikeras melanjutkan kasus ini. Namun sebaliknya, Soeharto memerintah dirinya agar tidak ikut campur dalam kasusnya dan diambil alih tim pemeriksa pusat Kopkamtib. Upaya Hugeng pun terpental oleh impunitas yang dipasang Soeharto. Kasus lainnya yang menghebohkan adalah penyelundupan mobil-mobil mewah bernilai miliaran rupiah oleh Robi Cahyadi. Berkat jaminan, pengusaha ini hanya beberapa jam mendekam di tahanan Komdak. Sungguh berkuasanya si penjamin sampai kejaksaan di Jakarta pun menghentikan kasus ini. Siapakah si penjamin itu? Tapi Hugeng tidak gentar. Di kasus penyelundupan mobil mewah berikutnya, Robi tidak berkutik. Pejabat yang terbukti menerima sogokan ditahan. Rumor yang santer, gara-gara membongkar kasus ini pula yang menyebabkan Hugeng dipensiunkan pada tanggal 2 Oktober tahun 1971 dari jabatan Kapolri. Kasus ini ternyata melibatkan sejumlah pejabat dan perwira tinggi ABRI. Kasus inilah yang kemudian santer diduga sebagai penyebab pencopotan Hugeng oleh Presiden Soeharto. Hugeng dipensiunkan oleh Presiden Soeharto pada usia 49 tahun, di saat ia sedang melakukan pembersihan di jajaran kepolisian. Kabar pencopotan itu diterima Hugeng secara mendadak. Kemudian Hugeng ditawarkan Soeharto untuk menjadi duta besar di sebuah negara di Eropa. Namun ia menolak. Alasannya karena ia seorang polisi dan bukan politisi. Hugeng diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri pada 2 Oktober 1971 dan ia kemudian digantikan oleh Komisaris Jenderal Polisi Dr. Randes Muhammad Hasan. Pemberhentian Hugeng dari jabatannya ini menyisakan sejumlah tanda tanya, di antaranya karena masa jabatannya sebagai Kapolri saat itu belum habis. Berbagai spekulasi muncul berkaitan dengan pemberhentiannya tersebut, antara lain dikarenakan figurnya terlalu populer di kalangan pers dan masyarakat. Selain itu, ada pula yang menyebut bahwa ia diganti karena kebijaksanaannya tentang penggunaan helm yang dinilai sangat kontroversi. Jenderal Hugeng adalah pencetus gagasan kewajiban memakai helm bagi pengendara sepeda motor. Ide tersebut dilatar belakangi oleh keprihatinan Hugeng melihat tingginya angka kecelakaan lalu lintas di tahun 1970-an. Ternyata masa menyenangkan itu tidak berlaku bagi Hugeng yang anti disogok. Pria yang pernah dinobatkan sebagai The Man of the Year 1970 ini pensiun tanpa memiliki rumah, kendaraan, maupun barang mewah. Pengabdian yang penuh dari Pak Hugeng tentu membawa konsekuensi bagi hidupnya sehari-hari. Pernah dituturkannya sekali waktu setelah berhenti dari kepala Polri dan pensiunnya masih diproses,
Suatu waktu dia tidak tahu apa yang masih dapat dimakan oleh keluarga karena di rumah sudah kehabisan beras. Hugeng memang seorang yang sederhana. Ia mengajarkan pada istri dan anak-anaknya arti disiplin dan kejujuran. Semua keluarga dilarang untuk menggunakan berbagai fasilitas sebagai anak seorang Kapolri. Jabatan Kapolri di era Orde Baru sama sekali tidak melunturkan prinsipnya. Ia enggan menerima barang atau sesuatu yang bukan haknya. Dalam buku Hugeng Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa tahun 2009, terbitan Mizan, Aditya Susanto menceritakan bahwa sang ayah hanya menggunakan gaji dari kepolisian untuk menghidupi keluarga. Hugeng tidak mau menerima sesuatu yang bukan berasal dari gajinya sebagai polisi. Bahkan, sang istri sampai membuka toko bunga di rumah untuk membantu keuangan keluarga. Meski menjabat Kapolri, ia juga sama sekali tidak pernah melakukan praktik nepotisme. Ketika Aditya ingin mendaftar masuk Akabri, Hugeng melarangnya. Padahal sangat mudah bagi Hugeng untuk memasukkan anaknya itu. Selain itu, Hugeng melarang keluarganya ikut kunjungan kerja ke luar negeri. Sementara banyak pejabat negara yang mengajak keluarga ke luar negeri saat kunjungan kerja. Aditya, salah seorang putra Hugeng, bercerita, ketika sebuah perusahaan motor merek Lambretta mengirimkan 2 buah motor. Sang ayah segera meminta ajudannya untuk mengembalikan barang pemberian itu. Padahal saya yang waktu itu masih muda sangat menginginkannya. Saking jujurnya, Hugeng baru memiliki rumah saat memasuki masa pensiun. Atas kebaikan Kapolri penggantinya, rumah dinas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pun menjadi milik keluarga Hugeng. Tentu saja mereka mengisi rumah itu setelah seluruh perabot inventaris kantor ia kembalikan semuanya. Memasuki masa pensiun, Hugeng menghabiskan waktu dengan menekuni hobinya ketika remaja, yakni bermain musik Hawaiian dan melukis. Lukisan itulah yang kemudian menjadi sumber Hugeng untuk membiayai keluarga. Karena harus diketahui, pensiunan Hugeng hingga tahun 2001 hanya sebesar Rp10.000 saja. Itu pun hanya diterima sebesar Rp7.500. Dalam acara Kick Andy di Metro TV, Aditya menunjukkan sebuah SK tentang perubahan gaji ayahnya pada tahun 2001 yang menyatakan perubahan gaji pensiunan seorang Jenderal Hugeng dari Rp10.000 menjadi Rp1.170.000. Pada tanggal 14 Juli 2004, Hugeng meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dalam usia yang ke-83 tahun. Ia meninggal karena penyakit stroke dan jantung yang dideritanya. Dilansir dari harian Kompas edisi 15 Juli tahun 2004, kabar meninggalnya Hugeng membuat banyak orang berduka. Sejumlah petinggi Polri serta tokoh nasional melayat ke rumah duka di Pesona Kayangan, Depok, Jawa Barat. Kala itu, banyak yang menyarankan agar Hugeng dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Sebab ia dianggap telah banyak berjasa bagi negara. Namun pihak keluarga menolak. Hugeng pernah berwasiat agar dimakamkan di TPU Giritama, Desa Tonjong, Kecamatan Bojonggede, Bogor bersama dengan rakyat biasa. Hugeng menikah dengan Meriati Ruslani atau Mary Hugeng pada tanggal 31 Oktober tahun 1946 di Jetis, Yogyakarta. Ia dikaruniai 3 orang anak, yaitu yang pertama bernama Reni Suryanti, yang kedua Aditya Sutanto, dan yang ketiga Sri Pamoyining Rahayu. Semasa hidupnya, ia juga sudah meraih banyak penghargaan. Beberapa penghargaan yang ia raih adalah
Bintang Mahaputra Utama tahun 2004, Bintang Gerilya, Bintang Dharma, Bintang Bayangkara Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, Bintang Swabhuwana Paksa Utama, Satya Lancana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, Satya Lancana Satya Dasawarsa, Satya Lancana Jana Utama, Satya Lancana Ksatria Tamtama, Satya Lancana Prasetya Pancawarsa, Satya Lancana Perang Kemerdekaan Pertama, Satya Lancana Perang Kemerdekaan Kedua, Satya Lancana Gomi, Satya Lancana Saptamarga, Satya Lancana Penegak, naik Grand Cross of the Most Noble Order of the Crown of Thailand. Dari Thailand, naik Grand Cross of the Order of Orange Nassau. Dari Belanda, Panglima Setia Mahkota atau PSM dari Malaysia. Demikianlah video biografi Hugeng Iman Santoso yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.